berjumpa lagi dengan saya. Pada kali ini kita akan mengulas materi tentang terhapus kesalahanku karena Dia Maha Pengampun. Optimis dan sabar menggapai ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk cek terus. Nah, ada yang tahu nggak apa itu optimis dan sabar? Nah, benar sekali. Optimis adalah sikap berpikir positif yang ditunjukkan seseorang saat menghadapi berbagai macam aspek kehidupan. Atau biasa yang disebut optimis itu yakin bahwa kita itu akan berhasil. Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dan tidak mengeluh. Nah, jadi jika kita ingin mendapat ampunan dari Allah, kita harus optimis dan sabar. Karena apa? Kita harus percaya kepada diri kita sendiri bahwa kita bisa menjadi yang lebih baik lagi. Selain optimis, kita juga harus sabar. Sabar dalam apa? Sabar dalam menghadapi cobaan dan rintangannya. Karena jika kita niatan bertobat sesungguh-sungguhnya, maka Allah pasti akan menguji kita terlebih dahulu. Maka dari itu, kita harus sabar untuk menjalani ujian tersebut. Karena ujian tersebut nantinya akan mengangkat derajat kita untuk yang lebih baik lagi dan menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil akan memberi balasan kepada semua umatnya sesuai dengan amal perbuatannya di muka bumi. Entah itu perbuatan baik, perbuatan buruk, maka semua akan mendapat balasan. Jika amal itu baik, maka pahalalah balasannya. Sedangkan jika amal itu buruk, maka siksa dengan api neraka itulah yang akan menjadi balasannya kelak. Tapi Allah itu Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Jadi jika ada umat manusia yang melakukan kesalahan atau dosa, jika dia memang bersungguh-sungguh ingin memperbaiki kesalahannya di masa lampau, maka Allah membuka pintu taubat seluas-luasnya bagi kita semua. Jadi untuk kita semua, ayolah kita berlomba untuk berbuat kebaikan. Karena apa? Itu untuk bekal kita di dunia dan di akhirat. Karena Allah telah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnutu minar rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dari surat tersebut sudah diketahui bahwa Allah itu Maha Pengampun. Pintu tobat sangat luas bagi kita semua. Nah, apa sih yang terkandung dalam surat Az-Zumar ayat 53 itu? Apakah ada makna tersembunyi? Nah, kita akan ulas bersama-sama ya. Jadi dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53 itu ada 4 kandungan atau 4 makna dalam ayat tersebut. Yang pertama, Allah melarang kita untuk berputus asa. Karena apa? Allah tidak menyukai orang yang berputus asa. Kita harus semangat dan pantang menyerah dalam menghadapi apapun, karena setiap masalah pasti ada solusinya. Yang kedua, ayat ini menyeru kepada harapan dan membangun sikap optimis. Nah, jadi kita itu harus optimis kepada diri kita bahwa kita bisa menjadi yang lebih baik lagi. Yang ketiga, ampunan Allah itu sangat luas. Memang terbukti dari ayat tersebut tadi. Setelah tersebut bahwa ampunan Allah itu sangat luas, tiada batasnya. Hanya manusia saja
mau berubah atau tidak. Karena tobat itu bukan di mulut saja, melainkan dari tindakan, perbuatan, dan perilaku. Yang terakhir, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu ada nggak sih keterkaitan Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53 itu dengan kehidupan sehari-hari kita? Ada nggak? Iya benar, ada. Saya akan mencontohkan tiga, yaitu di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan sekolah. Yang pertama di lingkungan rumah. Jika kita mencoba untuk menjadi anak baik, ternyata kita melakukan kesalahan, maka kita harus mencoba lagi dan memperbaiki diri lagi agar kita bisa menjadi anak baik tersebut. Jadi kita harus optimis bahwa kita bisa menjadi anak baik. Yang kedua di lingkungan masyarakat, yaitu tidak takut mencoba hal-hal yang baru. Berketepatan sekali, sekarang bulan Ramadan, bulan suci yang penuh ampunan. Jadi di masyarakat ataupun di desa pastilah ada yang namanya tadarus, yang lain-lainnya yang berbau Islam, ataupun program remaja masjid seperti itu. Meskipun kita belum tahu apa sih itu remaja masjid, apa sih isinya, dan bagaimana sih kita bisa maju dalam remaja masjid itu. Nah, kita harus optimis dulu bahwa kita bisa bergabung di remaja masjid tersebut meskipun kita belum mengenal apa itu remaja masjid. Yang ketiga di lingkungan sekolah. Kita sebagai pelajar tidak boleh putus asa dan mudah menyerah. Kita harus giat belajar karena apa? Jika kita ingin mendapatkan nilai kita bagus, membahagiakan kedua orang tua, kita harus rajin belajar. Karena apa? Ilmu yang kita peroleh nantinya bisa kita amalkan kepada adik kita, kepada tetangga kita, ataupun kepada teman-teman kita, dan kepada semua orang yang membutuhkannya. Jadi kita bisa berguna bagi semua orang.